Kalau Ferry gimana? Apakah ada pelajaran-pelajaran yang diambil dari perilaku ayah Ferry kepada ibu Ferry gitu? Jadi perilaku suami kepada istri. Kalau tadi orang tua kepada anak, sekarang menyamping. Suami kepada istri. Ada pengaruhnya? Justru saya belajar dari sana, belajar dari latar belakang keluarga saya justru. Saya melihat bahwa terus terang aja antara bapak saya dan ibu saya dulu tidak mempunyai hubungan yang harmonis. Ya, jadi saya merasa saya tidak ingin anak mengalami hal yang seperti saya. Sebentar, nanti diterusin cerita. Ya, jadi ya memang buat saya sendiri aja saya merasa berat kalau saya harus pergi gitu. Tapi mau nggak mau, this is my job, this is my tanggung jawab saya untuk kerjaan saya. Tujuannya adalah mencari nafkah untuk keluarga saya. Jadi harus saya lakukan walaupun seberat apapun gitu. Gimana cara mengungkapkan perasaan rindu itu? Kepada istri dan kepada anak loh, bukan cuma kepada istri aja saya tanyanya. Macam-macam, sebelum pergi kita kasih surprise apa, kemudian kita sering telepon. Itu yang paling penting, komunikasi menurut saya. Kita sering telepon. Saya di Jakarta aja walaupun saya syuting, saya bisa satu hari bisa telepon 3 sampai 4 kali. Tidak hanya menanyakan istri saya, tapi nanyain anak-anak saya. Gimana dengan Mas Mayong? Kebetulan anak-anak saya berdua tidak terlalu harus sepenuhnya sepanjang waktu gitu. Jadi tidak ada kebiasaan dikeloni kalau apa. Jadi tidur sama-sama. Jadi ya udah seperti biasa aja. Kalau pergi, pergi. Cuman ya memang kita yang memang nggak bisa lama-lama kan gitu. Namanya berpisah dengan istri dan anak-anak kan gitu. Cuman mereka sudah sangat terbiasa. Makanya kesimpulan yang mereka dapatkan si anak-anak ini ketika dua orang ini bapak dan ibunya ada di rumah, kesimpulannya adalah oh ini hari libur. Oh ini saatnya kita main sama-sama gitu. Karena sehari-hari ya memang. Berarti bapak dan ibunya ada di rumah itu tidak selalu harus jatuh di weekend, tapi bisa juga di weekdays yang kebetulan Mas Mayong atau Mbak Nurul itu aktivitinya tidak harus berada di luar rumah gitu kali ya? Kalau saya weekend. Oh, oke. Oke, nanti kita terusin lagi ngobrolnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena teman saya akan segera muncul kesan rumah tangga. Menurut Rosa, kalau seorang ayah yang seperti itu gimana? Yang pasti sih ayah ideal ya, mungkin suami dan ayah ideal. Ada stok lebih banyak lagi. Saya tadi udah sama. tanya. Jadi nanti kita share ya, bagi-bagi habis ini. Oke, terima kasih. Nanti nyanyi lagi ya. Oke. Ternyata sama loh pertanyaannya, masih ada stok lagi. Mayong adeknya masih ada 2. Saya gimana, kakak atau adik? Oke, kita terusin lagi sedikit ngobrolnya. Kalau Ferry kalau nggak salah kan setahu saya punya hobi baca. Mungkin Mas Mayong juga punya hobi baca. Itu kira-kira hobi itu mempengaruhi nggak sih terhadap perilaku menjadi seorang ayah yang seperti ini? Sangat berpengaruh. Karena kita baca, kita banyak dapat pengetahuan menjadi seorang ayah yang baik gimana. Terus apalagi kalau kita baca autobiografi seseorang, mungkin kita bisa tiru. Dan saya suka sekali meniru terutama autobiografi orang-orang yang positif gitu, yang memang punya tingkah laku yang positif. Seperti saya pernah baca satu statement dari seseorang, tapi saya lupa di buku, yang mengatakan bahwa laki-laki yang bijaksana adalah laki-laki yang mau meluangkan waktu untuk keluarganya. Dan saya sangat ini sekali dengan pakem itu. Ingin menjadi seorang yang bijaksana. Ternyata Mas Mayong juga udah jadi seorang yang bijaksana loh. Sudah menjadi kan untuk keluarga. Kemarin belum. Ya karena sudah selalu meluangkan waktu untuk keluarga gitu ya. Mas kenapa sih biasanya nih katanya loh ya kalau orang dulu gitu kan selalu beranggapan bahwa laki-laki itu tugasnya cari nafkah. Biarlah masalah internal betul-betul diurus oleh istri. Itu apa hal itu dulu tidak menjadi satu sikap Mas Mayong gitu? Itu yang sekarang sudah berubah, zamannya sudah berubah dan paradigmanya udah baru. Sementara buku kurikulum sekolah kita belum berubah. Belum berubah-berubah. Ayah titik bekerja, ibu di rumah memasak gitu. Sementara banyak anak-anak di kota besar yang salah isi, sehingga nilainya pun salah gitu. Ibu saya nggak pernah memasak, tapi begitu diisi ke kantor gitu disalahkan sama gurunya kan gitu. Gimana gitu. Nah itulah makanya iya Nggak update berarti. barangkali hal-hal semacam itu juga perlu dipikirkan. Yang jelas bahwa ini fakta, ini kejadian dan ini memang ya realitas kita, laki-laki perempuan dua-duanya sama-sama mencari tanggung jawab yang sama. Bahwa sekarang satu kapal tidak melulu hanya ada satu nahoda, bisa saja ada dua nahoda ya bergantian aja. Ya, Mas selain hal dari dalam diri sendiri yang seperti tadi saya tanyakan kepada Ferry membaca gitu ya, kan tentunya ada hal lain yang sifatnya dari lingkungan gitu eksternal yang bisa mempengaruhi pola hubungan antara orang tua dan anak.
atau suami dan istri. Kalau kondisi seperti sekarang ini, menurut Mas Mayong sendiri, ada nggak sih hal-hal di masyarakat kita yang menjadi suatu sebab pergeseran pola hubungan antara orang tua dan anak, baik kepada arah yang positif ataupun kepada arah yang negatif? Oh iya, sangat banyak eksternal ya di luar. Terus itu juga yang mempengaruhi hubungan kita terhadap anak-anak kan. Jadi kita kan mendapat sesuatu dari luar, kemudian kita terapkan ke anak-anak. Iya. Bahwa sekarang sudah tidak lagi polanya hierarki gitu ya. Iya. Orang tua dengan anak itu kolegial, berteman gitu. Partner ya? Nah, terus di saat yang sama kita juga harus membagikan rasa ketulusan, rasa berbagi, simpati, berbaik hati. Intinya adalah semoga sifat baik yang dimiliki oleh orang tua, perilaku baik yang dilakukan oleh orang tua itu juga menular ke anak-anak. Dan ternyata mungkin ya inilah bagian dari fondasi yang dimaksudkan Ferry tadi itu, ya kita harus kuat bahwa nanti di luar ada persoalan-persoalan apa, kita itu jadi orang tua sebetulnya juga was-was dan dari waktu ke waktu juga apa ya gitu Kayak kan kita juga juga orang tua belajar tuh tuh. deg-degan duluan loh Mas. Itu. Sebentar Mas, sebentar Faye. Pemirsa, seperti biasa kalau Anda ingin ikut ngobrol dengan kami, Anda bisa hubungi kami di 3914601 atau 3914603. Dan jangan lupa malam ini topik kita adalah Family Man, bersama para ayah yang juga mau mengurusi urusan rumah tangga. Tadi nerusin sedikit Mas Mayong soal orang tua. Seberapa jauh pengaruh pola didik yang dilakukan oleh orang tua Mas Mayong kepada Mas Mayong terhadap perilaku dan pilihan sikap yang sekarang Mas Mayong jalankan di dalam rumah tangga? Banyak, bahkan mungkin makin melebar bahwa orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya termasuk saya itu untuk menjadi apapun, be yourself, asal bertanggung jawabkan gitu. Nah ketika ini merasuk pada diri saya, kemudian saya kan juga harus menularkannya kepada anak, itu malah sangat bebas, sangat ini. Sejak awal anak lahir kita sudah ada tekad berdua, saya tidak ingin menjadi tukang pahat, anak bukan patung yang dipahat sesuai keinginan orang tua. Saya tidak ingin menuntut anak saya untuk harus jadi begini jadi begitu, harus belajar keras, harus ranking segala macam. Saya sorry aja. Dan itu Mas Mayong dapatkan dari pola pendidikan orang tua dulu ya? Iya, kurang Mas lebih. Mayong kepada... Kalau Ferry gimana? Apakah ada pelajaran-pelajaran yang diambil dari perilaku ayah Ferry kepada ibu Ferry gitu? Jadi perilaku suami kepada istri. Kalau tadi orang tua kepada anak, sekarang menyamping. Suami kepada istri. Ada pengaruhnya? Justru saya belajar dari sana, belajar dari latar belakang keluarga saya justru. Saya melihat bahwa terus terang aja antara bapak saya dan ibu saya dulu tidak mempunyai hubungan yang harmonis. Ya jadi saya merasa saya tidak ingin anak mengalami hal yang seperti saya. Sebentar, nanti diterusin ceritanya ya. Kita angkat dulu. Yang nelfon udah penasaran nih. Halo? Halo? Ya, selamat malam. Dengan siapa ini dan di mana? Mas Hadi di Gandaria, Jakarta. Iya. Oke. Mas, suaranya boleh agak keras sedikit? Halo? Ya, Iya. terima kasih banyak. Silakan ada Mas Mayong, ada Ferry Salim. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Saya cuma mau tanya pendapat dari dua-duanya deh ya. Mengenai tadi kan baru dibicarakan family man tuh gimana kita kepada anak, kepada Istri dan keluarga. Istri dan keluarga. Saya cuma pengen tahu ini gimana Mas Mayong sama Mas Ferry ini berbagi masalah budgeting di keluarga gitu ya. Jadi Maaf, kalau bisa saya lebih keras sedikit? mengenai budgeting untuk Oke. di rumah gitu ya. Kalau saya kan biasa gimana? Oke, Mas Hadi. Maksudnya gini, biasanya kan kita ya udah serahkan aja begitu gajian, serahkan semua ke istri gitu ya. Nah ini Oke. apa ada intervensi atau misalnya harusnya begini atau memang serahkan aja atau gimana gitu? Oke, terima kasih banyak Mas Hadi. Ya, terima kasih. Ya. Sorry, sebelum kita jawab Mas Hadi, Ferry boleh selesaiin sedikit aja tadi mengenai belajar dari orang. Oh ya, justru saya mendapat pengalaman dari latar belakang keluarga saya, di mana hubungan ibu dan ayah saya tidak terlalu harmonis, dan saya merasakan hal-hal yang tidak convenience buat saya, ya. Kemudian, ya, saya tidak mau keluarga saya terjadi seperti itu, jadi saya berusaha menjadi ayah dan menjadi suami yang baik untuk keluarga saya. Sekarang bisa bicara masalah budgeting. Jadi masalah penghasilan nih. Ferry punya penghasilan, Mas Mayong punya penghasilan, langsung dikasihin aja atau ada perjanjian tertentu dalam rumah tangga? Manajemen keuangannya gimana nih? Perjanjian sih nggak ada. Agreement Nggak. ada.
Ditunggu-tunggu sama Mas Hadi nih jawabannya Mas Hadi ya. Gimana Mas Mayong? Mas Hadi, sejak awal kami pacaran, saya dengan Nurul itu sudah ada, ya nggak tahu dorongan aja bahwa ya udah silakan ini saya